Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qultu ya Rasulullah, allamani amalan yuqarribuni ila jannati wa yub'iduni minan nar. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan bisa menjauhkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fatbiha." Apabila engkau telah melaksanakan satu keburukan, maka bersegeralah untuk mengikuti perbuatan kebaikan. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aminal hasanati la ilaha illallah." Apakah termasuk perbuatan baik ucapan la ilaha illallah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia ahsanul hasanat." Ucapan la ilaha illallah adalah merupakan perbuatan baik yang paling terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada satu hikayat yang menceritakan tentang seorang pemuda yang berada di padang Arafah. Ia menggenggam 7 buah batu yang kemudian ia berkata, "Saksikanlah oleh kamu, wahai batu, bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala." Selang beberapa lama pemuda tersebut itu tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bahwasanya sedang terjadinya hari kiamat dan masing-masing makhluk sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemuda tersebut. Pada gilirannya pemuda tersebut itu ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan di dalam hisabnya ia termasuk golongan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mengirim pemuda tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka sebagai ganjaran siksaan dari perbuatan yang mendapatkan luka dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menetapkan ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim pemuda tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sampai di muka pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, didapati ada sebuah batu yang menghadapi mereka untuk memasukkan pemuda tersebut itu ke dalam neraka. Para malaikatnya Allah berusaha untuk memindahkan batu tersebut agar bisa memasukkan pemuda tadi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menggeser batu yang berada di muka pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikatnya Allah memindahkan kepada pintu yang berikutnya. Di pintu yang kedua kejadian yang sama juga terjadi. Tidak mampu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan pemuda tersebut ke dalam nerakanya Allah, karena di depan pintu tersebut itu terhalang oleh batu yang menghalangi mereka untuk memasukkan pemuda tadi. Hal ini berulang sampai pintu yang ketujuh dari pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diceritakan bahwasanya pemuda tersebut itu dibawa ke bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, Engkau maha mengetahui tentang keadaan pemuda ini." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada pemuda tersebut, "Wahai hamba, Engkau telah memerintahkan batu-batu itu untuk menyaksikan persaksianmu dan mereka telah melaksanakan hakmu. Maka aku sebagai Tuhanmu juga akan memberlakukan yang sama, karena aku juga menyaksikan persaksianmu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada malaikatnya untuk memasukkan pemuda tersebut itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa pemuda tersebut pintu surga, yang ketika itu pintu surga masih tertutup, dan ketika sudah berada di hadapannya, datanglah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan kunci daripada pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka sontak ketika itu terbukalah pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya pemuda tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya kalimat la ilaha illallah, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya bahwasanya perbuatan baik yang paling baik adalah kalimat la ilaha illallah yang disertai dengan pengamalan makna daripada kalimat la ilaha illallah, la ma'budu fil wujudi illallah, tidak ada yang patut disembah di dalam alam keadaan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan itu ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi khalaqtal khalqa wa rabbaytahum bi ni'matika wa ja'altahum yawmal qiyamati fin nar. Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk seluruh alam semesta, dan Engkau telah memberikan kepada mereka pengurusan dengan nikmat-nikmat-Mu, dan Engkau menjadikan sebagian daripada mereka nanti pada hari kiamat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kalimat, ya Musa izra' zira'an, wahai Musa, tanamlah satu tanaman. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam dengan penuh kepatuhan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditanamnya tanaman tersebut, diurusnya tanaman tersebut, diberikan pengairan tanaman tersebut, dan pada waktu dipanennya, maka Nabi Allah Musa alaihissalam memanen tanaman tersebut dan mendapatkan hasilnya. Sesudah dipanen, Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, ma fa'alta fi zar'ika, wahai Musa, dengan tanamanmu. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam menjawab, rafa'tuhu ya Rabb, aku mengangkatnya wahai Tuhan, aku memanennya dan aku mengambil manfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, hal tarakta minhu syai'an, apakah ada sesuatu yang engkau tinggalkan dari tanaman tersebut? Maka Nabi Allah Musa alaihissalam menjawab, taraktu fima la khaira fihi, aku tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, seperti itulah yang aku berlakukan kepada hamba-hamba, masukkan mereka ke dalam neraka seseorang yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi Allah Musa kembali bertanya, apakah di antara kebaikan tersebut itu ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam kalimat la ilaha, orang yang enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah yang bisa kita petik dari rangkaian dan kisah-kisah tersebut adalah bahwasanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan sebagai makhluk yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita berharap kita bisa mengamalkan kandungan daripada makna la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengandung manfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.